Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Ya. Di minggu Valentine ini, di hari kasih sayang, Tuhan juga kasih satu hadiah yang paling manis buat kita, yaitu nyawanya untuk kita, untuk menebus setiap kita. Kasih Tuhan tidak bersyarat, kasih Tuhan sangat mulia untuk setiap kita, amin. Mari kita pujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan, kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, seperti cinta yang
Sungguh-sungguh kasih Tuhan sungguh mulia, ya Tuhan. Terima kasih Yesus, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk mari katakan dengan segenap hatimu, terpujilah Engkau Yesus. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Katakan salibmu, salibmu ya Tuhan, kemenanganku dan bilurmu, bilurmu Tuhan, kesembuhanku. Katakan salibmu, salibmu ya Tuhan, kemenanganku dan bilurmu, bilurmu ya bilurmu Tuhan, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ya Tuhan, di atas pujian. Ini dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas Katakan dengan segenap hati, dari dalam lubuk
begitu besar, kasih yang sempurna, kasih yang tidak bersyarat sekalipun satupun tidak. Kami terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, syaraya, oh Yesus. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari saat ini ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu kepada setiap kami. Cinta yang tanpa bersyarat. Kasih tanpa bersyarat. Itu hanya dari Tuhan. Dan apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mencintai kita, apapun keadaan kita. Mungkin serendah apapun kita. Mungkin kita dipandang sebelah mata oleh yang lain. Tapi kasih Tuhan itu tetap sama untuk setiap kita di tempat ini. Katakan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang baik. Allah yang sangat mengasihi kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Dan kami mau tetap memuji-Mu Tuhan, tetap menyembah-Mu Yesus. Sebagai ucapan syukur kami, bentuk kasih kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami sangat mengasihi-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Ya Yesus. Ini dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Ya Yesus, katakan terpujilah, terpujilah. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan dari dalam lubuk hati kami. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Katakan dari dalam lubuk hatiku. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini Bapa. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami ingin terus memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Biar hanya nama-Mu dibesarkan di tempat ini, biar nama-Mu hanya dimuliakan di tempat ini Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Mari semuanya katakan bersama-sama dengan iman. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Haleluya.
berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Amin Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun seumur. Amin Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari semuanya saya ajak semuanya bangkit berdiri. Kasih selalu apa? Amin Tuhan. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan, boleh lambaikan tangannya bersama-sama. Mari kita mau menari buat Tuhan. Amin. Dengan sukacitaku kan menari. Lebih semangat lagi katakan. Amin Tuhan. Nyanyi bagi Dia. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Sukacitaku. Tangannya diangkat dong. Mari lambaikan tangannya. Kenaikan pujian, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji.
Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjaga. Mari kita nyatakan bersama-sama. Kau ku nyatakan bahwa Yesuslah sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau beri. Ya, terima kasih Yesus. Karya termegah, tiada bandingannya. Amin Tuhan. Dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Mari kita nyatakan. Kau ku nyatakan bahwa Yesuslah haleluya, Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan Maha kuasa. Ya Tuhan, Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Katakan dengan iman. Dulu sekarang sampai selamanya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima bagian yang terbaik dalam ibadah, yaitu firman Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu ya Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan. Bukti kasih-Mu Tuhan, kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidup.
Sungguh Tuhan, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepadamu. Buat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Buat kasih Tuhan yang begitu sempurna atas kehidupan kami. Kau yang telah mati di atas kayu salib. Kau berikan Yesus Kristus anakmu yang tunggal sebagai korban penebusan dosa kami Tuhan. Sehingga kami yang harusnya binasa, kami boleh menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu indah atas kehidupan kami semua. Dan pagi hari ini Tuhan, ketika kami akan bersama-sama mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau yang terpaku di atas kayu salib, darah-Mu tercurah, tubuh-Mu tercabik bagi kami Tuhan. Kami mengingat kasih Tuhan yang begitu besar, begitu dahsyat dan luar biasa atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami akan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami boleh membuka hati kami menerima kebenaran firman Tuhan, kami percaya firman-Mu mengubah hidup kami Bapa. Karena mau berdoa menyerahkan Tuhan buat penyampaian kebenaran firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siap untuk terima berkat firman Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Haleluya. Silakan Bapak bisa duduk kembali. Shalom saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang begitu berlimpah atas kehidupan kita. Ya, masih berkaitan dengan tema besar kita, yaitu tentang hidup berdampak melalui kebiasaan yang baik. Dengan subtema minggu ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengembangkan kemurahan hati. Mari kita baca Alkitab kita sama-sama, beberapa ayat yang diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bagaimana kita dapat mengembangkan kemurahan hati. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat ini. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab Bapak Ibu masing-masing, atau Bapak Ibu bisa juga baca di depan. Ya, diambil dari 2 Korintus pasal yang pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari kita mulai membaca bersama-sama beberapa ayat ini untuk kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar pada pagi hari ini. Mari kita mulai bersama-sama dari ayat yang pertama, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melalui kemampuan mereka. Ayat keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat ke-7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin.
Bapak Ibu saya kasih, di sini dikisahkan tentang sebuah kisah bagaimana ketika Rasul Paulus itu dalam pelayanannya dia ada di satu daerah yang namanya Makedonia. Daerah Makedonia ini terletak di Yunani sekarang ya, di bagian utara. Di sini ada jemaat Tesalonika, ada jemaat Filipi dan ada jemaat Berea. Sedangkan jemaat di Korintus ini ada di bagian selatannya. Ya di bagian selatan ini namanya Akhaya, yang di sini namanya Makedonia. Nah, jemaat-jemaat yang ada di situ di Makedonia, yang ada di kota Filipi, Tesalonika dan juga Berea, dalam kisah ini Paulus memberikan contoh yang ia lihat dalam jemaat yang ada di daerah Makedonia ini. Ya, tadi dikatakan bahwa meskipun mereka sedang menghadapi pencobaan yang berat, mereka sangat miskin, tetapi Paulus berkata mereka sangat kaya dalam hal kemurahan hati. Ya, ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Apa yang dimaksud dengan kemurahan hati itu? Kemurahan hati sendiri adalah salah satu sifat Allah yang dinyatakan kepada kita umatnya. Dan oleh karena kemurahan hatinya, kita juga harus mewujudkannya dalam satu tindakan nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya kasih, kemurahan hati itu adalah suatu pemberian di mana tolak ukurnya bukan lagi perhitungan secara logika. Ya, kemurahan hati tidak lagi berbicara mengenai cukup atau tidak cukup. Kemurahan hati tidak lagi berpikir mengenai untung atau rugi. Kemurahan hati tidak berpikir seberapa besar pemasukan dan pengeluaran kita, dan kemurahan hati juga tidak memikirkan mengenai seberapa besar yang dapat kita persembahkan. Ya, jadi cara mengukur kemurahan hati tidak bisa diukur dengan logika kita. Ya, jadi yang bisa dilihat adalah nilai dari kemurahan hati kita. Ya, jadi yang dimaksud dengan kemurahan hati itu adalah suatu sikap, ya kerelaan dalam memberi atau menabur tanpa mengharapkan sesuatu imbalan. Ya, ini yang dimaksud dengan yang namanya kemurahan hati. Nah, kita belajar dari teladan jemaat yang ada di Makedonia yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita lihat keadaan yang ada dari ayat yang kita baca tadi, secara faktual situasi dan kondisi yang ada tidak mendukung ya untuk mereka bisa memberi, dan orang lain akan dapat memaklumi jika mereka tidak memberi. Ya, oleh karena apa? Tadi dikatakan mereka sedang ada dalam penderitaan yang berat dan juga karena kemiskinan yang sedang dialami oleh jemaat-jemaat yang ada di Makedonia tadi. Nah, tetapi kita melihat satu hal yang berbeda. Ya, hal yang mendorong untuk jemaat-jemaat di Makedonia mau memberi, bahkan firman Tuhan katakan mereka mau memberi melampaui kemampuan mereka adalah karena kekayaan dan dari kemurahan hati yang mereka miliki. Ya, pemberian yang saya katakan tadi bahwa satu pemberian yang melampaui logika, melampaui akan hitung-hitungan ekonomi, dan itu hanya dapat dilakukan dengan satu hal yang namanya kemurahan hati. Nah, kemurahan hati yang dimiliki oleh jemaat di Makedonia terjadi karena apa? Karena mereka telah terlebih dahulu mengenal akan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahwa dia ya tadi dikatakan oleh firman Tuhan, dia mau menjadi miskin sekalipun Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat kaya. Ya, ia mau menjadi miskin supaya apa? Supaya kita yang ada di dunia ini, hidup di dunia ini boleh menjadi kaya. Ya, salah satunya adalah kaya di dalam kemurahan hati. Dan apa yang dijanjikan Tuhan itu terrealisasi ketika Yesus itu datang ke dalam dunia. Ya, firman Tuhan berkata, dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal diberikan kepada manusia sebagai korban penebus dosa, sehingga kita yang harusnya binasa di dalam kekekalan api neraka boleh menerima kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Amin. Yaitu sebagai bukti bahwa Yesus itu sangat mengasihi kita. Nah, kita akan melihat hal-hal apa saja yang dapat kita teladani dari jemaat di daerah Makedonia sehingga mereka dapat memberi dengan kemurahan hati. Nah, hal yang pertama
yang dapat kita teladani dari jemaat di Makedonia sehingga mereka dapat memberi dengan kemurahan hati. Yang pertama adalah mereka mau memberi dengan murah hati bagi pekerjaan Tuhan. Mereka mau memberi dengan murah hati bagi pekerjaan Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 28 ayat kedua sampai yang ketiga, dikatakan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya. Dan Paulus bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini Rasul Paulus yang menuliskan di dalam kitab 2 Korintus. Nah, kita lihat konteks dari ayat ini itu adalah mengenai pengumpulan dana untuk disumbangkan kepada gereja yang ada di Yerusalem yang sedang mengalami aniaya dan juga kesusahan. Ya, jadi dana yang dikumpulkan itu bertujuan untuk membantu jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang mengalami aniaya dan juga mengalami kesusahan. Nah, orang Makedonia ini mereka sanggup memberi dalam kemiskinan dan kekurangan mereka, bahkan memberi lebih dari apa yang diharapkan. Kalau kita lihat di dalam sejarah, sebetulnya orang-orang yang tinggal di daerah Makedonia ini adalah orang-orang yang sebetulnya kehidupannya makmur. Ya, tetapi ketika bangsa Romawi datang, mereka mengambil sebagian besar kekayaan yang ada di daerah itu. Ya, jadi bangsa Romawi menguasai bekas tanah air dari Alexander Agung ini lalu dibawa ke negara mereka. Ya, ceritanya hampir sama seperti di Indonesia. Bagaimana ketika Belanda datang dan menjajah negara kita, itu semua kekayaan alamnya dikeruk dan dibawa ke negeri Belanda. Begitu juga ketika bangsa Romawi menguasai daerah Makedonia. Mereka mengambil semua kekayaan yang ada pada saat itu, sehingga akhirnya bangsa Makedonia ini atau rakyat yang ada di daerah Makedonia itu hidup di dalam kemiskinan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, keagungan hidup kita di mata Allah itu bukan ditentukan dari apa yang kita terima atau apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang kita beri. Ya, jadi keagungan hidup seseorang di mata Allah itu bukan ditentukan dari apa yang kita terima, tetapi dari apa yang bisa kita beri. Dan memberi harus dengan kerelaan hati, bukan karena paksaan. Ya, memberi dengan kerelaan hati. Ini yang harus digarisbawahi. Memberi dengan kerelaan hati, bukan memberi karena paksaan atau memberi karena tidak enak hati. Ya, beda ya. Memberi itu harus dengan kerelaan hati, bukan dengan sebuah paksaan. Nah, inilah yang membuat jemaat-jemaat Makedonia meskipun mereka tadi dikatakan sangat miskin itu mau memberi, ya melampaui kemampuan mereka, ya. Dan ini merupakan hal yang luar biasa bagi Rasul Paulus. Meskipun jemaat yang ada di Makedonia pada waktu itu, mereka tidak punya banyak hal untuk diberikan. Ya, namanya orang miskin tentunya juga tidak punya banyak harta, tidak punya banyak hal yang bisa diberikan, tetapi mereka sungguh ingin memberi. Ya, meskipun mungkin mereka tidak punya, tapi mereka punya kerinduan dalam hati mereka sungguh ingin memberi. Dan yang luar biasa, jemaat di Makedonia menganggap bahwa memberi itu adalah suatu hak istimewa. Bukannya menjadi satu beban dalam kehidupan mereka. Bahwa ketika mereka memberi, itu merupakan satu hak istimewa yang diberikan kepada mereka untuk mereka boleh turut serta dalam apa? Dalam membantu pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan mencatat bahwa jemaat Makedonia lah yang memohon kepada Rasul Paulus agar diberi hak istimewa itu untuk memberi. Dan bukan Paulus yang memohon kepada mereka untuk mereka memberikan uang mereka. Bapak yang saya kasih, pada hakikatnya orang yang memberi adalah orang yang berkelimpahan. Karena apa? Karena ada kelimpahan yang diberikan daripadanya. Nah, ini berbeda dengan orang yang selalu menerima dan meminta.
Orang yang selalu menerima dan meminta menunjukkan bahwa dirinya merasa kekurangan dan tidak pernah cukup. Ya. Orang yang mau memberi berarti dia merasa bahwa dirinya itu berkelimpahan oleh berkat Tuhan. Tetapi orang hanya mau menerima dan meminta, mereka merasa dirinya merasa kekurangan dan tidak pernah merasa cukup. Ya, jadi ketika kita belajar memberi itu berarti kita sedang mensyukuri bahwa kita itu hidup di dalam kelimpahan. Meskipun mungkin secara kenyataan kita sedang hidup di dalam kekurangan. Tetapi tadi kita tahu bahwa kita punya hak istimewa untuk kita turut serta di dalam pekerjaan Tuhan. Dan itu kita memberi dengan kerelaan hati. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 16, itu kita bisa belajar bahwa sebenarnya jemaat Korintus ini pernah berjanji untuk terlibat ya di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, tetapi akhirnya mereka tidak melakukannya. Ya, jadi surat 2 Korintus ini kan dituliskan kepada jemaat yang ada di Korintus, dan Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka akan janji mereka bahwa mereka mau terlibat di dalam pekerjaan pelayanan bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi akhirnya mereka tidak melakukannya. Sehingga ketika Rasul Paulus menulis surat 2 Korintus, dia memberikan contoh mengenai apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di daerah Makedonia. Paulus memberi dorongan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus supaya mereka itu bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat atau gereja-gereja yang ada di Makedonia pada waktu itu. Ya, itulah sebabnya kenapa Paulus mengingatkan dan mendorong mereka bukan dengan paksaan, agar jemaat di Korintus itu mau merealisasikan persembahan yang telah mereka janjikan itu dengan kerelaan hati. Ya, bukan dengan sebuah paksaan. Paulus tidak mau memaksa jemaat di Korintus untuk menepati janji mereka. Tetapi Paulus mengingatkan dan mendorong bahwa dulu kamu pernah berjanji mau turut serta di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan salah satu yang diminta oleh Paulus itu adalah mengenai pengumpulan dana bagi jemaat yang ada di Yerusalem yang pada waktu itu sedang mengalami aniaya dan juga kesusahan. Nah, tetapi kita akan melihat, jadi di sini kita bisa melihat akan jemaat Makedonia dan jemaat Korintus itu perbedaannya sangat kontras. Ya, jemaat yang ada di Makedonia dikatakan oleh firman Tuhan sangat miskin. Tetapi jemaat Korintus adalah jemaat yang berkelimpahan. Nah, tetapi dari hal yang ironis ini seringkali di sekitar kita juga banyak kita temukan, yaitu bahwa tidak semua orang yang berkelebihan atau kelimpahan itu adalah orang yang murah hati. Ya, tidak semua orang yang berkelimpahan atau berkelebihan itu adalah orang yang murah hati. Ya, tidak semua orang yang punya kelebihan atau diberkati Tuhan itu adalah orang yang murah hati. Tapi saya percaya bahwa kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang murah hati. Amin. Ya, kita semua diberkati Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan berkat-berkatnya sesuai dengan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Nah, dari apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia, ya, Bapak yang saya kasihi, adalah hal yang baik bagi kita saat kita mau memberi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, kalau kita mau memberi dengan sesuai dengan apa yang kita miliki itu hal yang baik. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Ya, jangan lupa untuk kita juga belajar mengenai extraordinary giving. Ya, satu pemberian yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh jemaat-jemaat atau orang-orang yang ada di daerah Makedonia. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Ya, itu artinya apa? Extraordinary giving. Ya, mereka mau memberikan apa? Mereka sadar bahwa memberi itu adalah hak istimewa mereka di hadapan Tuhan. Mereka mau turut serta di dalam pekerjaan Tuhan untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya, itu hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari
jemaat yang ada di Makedonia, mereka memberi dengan kemurahan hati untuk pekerjaan Tuhan. Nah, hal yang kedua yang dapat kita teladani dari jemaat di Makedonia sehingga mereka dapat memberi dengan murah hati adalah mereka memiliki kerelaan hati untuk ikut melayani. Ya, mereka punya kerelaan hati untuk ikut melayani. 2 Korintus pasal 8 ayat yang keempat. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bapak kasih, kata pelayanan yang dipakai di sini dalam bahasa aslinya menggunakan kata diakonia. Nah, diakonia yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika mengatakan hal ini adalah karena saat itu Rasul Paulus sedang mengadakan misi mengenai pengumpulan dana untuk membantu orang-orang percaya yang menderita yang ada di Yerusalem. Ya, Rasul Paulus menggunakan kata diakonia untuk mengumpulkan dana membantu orang-orang percaya yang sedang menderita di Yerusalem. Paulus bukan hanya mendengar dari pemimpin gereja tentang keadaan yang terjadi di Yerusalem, tetapi kemungkinan besar ia sendiri telah melihat dalam kunjungannya terakhir ketika dia berada di Yerusalem. Paulus pernah ke sana dan dia melihat sendiri bagaimana penderitaan dan aniaya yang dialami oleh jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Nah, memang Alkitab tidak pernah mencatat tentang apa yang menjadi penyebab orang-orang di Yerusalem itu menderita atau jemaat di Yerusalem itu menderita. Tetapi yang jelas keadaan ekonomi mereka memang sedang merosot dan ada bahaya kelaparan sehingga apa? Mereka sungguh-sungguh membutuhkan bantuan. Ya, jemaat yang di sana itu mereka sungguh-sungguh sedang membutuhkan bantuan. Dan ketika jemaat Makedonia memberikan dari apa yang bisa mereka beli sekalipun mereka juga sedang kekurangan, ya Paulus melihat bahwa sikap jemaat di Makedonia ini sebagai suatu contoh atau sebagai suatu teladan yang memberikan inspirasi. Jemaat di Makedonia menjadi contoh yang luar biasa di mana kemiskinan yang mereka alami itu tidak menghalangi mereka untuk mereka bermurah hati. Ya, memberikan apa yang bisa mereka berikan tanpa mengharapkan imbalan. Yaitu kata kuncinya tentang kemurahan hati. Ya, antusias mereka itu terlihat dari permintaan mereka sendiri untuk terlibat di dalam pelayanan itu dan bukan diminta oleh Rasul Paulus. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini sangat mungkin terjadi karena apa? Didasari oleh pemahaman mereka tentang hakikat hidup sebagai orang percaya, yaitu melayani dan bukan dilayani. Ya, Markus 10:45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini yang menjadi dasari bagaimana mereka mengerti, mereka paham akan hakikat orang percaya, yaitu melayani dan bukan dilayani. Sehingga saat ada pengumpulan bantuan untuk jemaat di Yerusalem, jemaat Makedonia dengan kerelaan hati mereka digerakkan oleh kasih Allah untuk turut mengambil bagian secara sukarela dalam hal pelayanan diakonia yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, dengan kekurangan yang sedang mereka alami, mereka mau memberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Bahkan Paulus berkata, melampaui kemampuan mereka. Nah, hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini ketika mereka mendesak Rasul Paulus untuk mengizinkan mereka mengambil bagian. Dan hal ini tentunya ada di luar ekspektasi Rasul Paulus sendiri. Ya, karena Rasul Paulus juga tahu situasi dan kondisi jemaat yang ada di Makedonia pada waktu itu. Sehingga mungkin saat itu Rasul Paulus sempat berpikir bahwa kalau jemaat di Makedonia ini
tidak ikut ambil bagian, ya tentunya hal itu bisa dipahami dan bisa dimaklumi, bisa dimengerti, karena situasi mereka juga sedang sulit. Tetapi yang terjadi di luar apa yang dipikirkan oleh Rasul Paulus, ya tidak seperti pemikiran Rasul Paulus, tetapi justru sebaliknya, jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini mereka mau dan rela untuk mengambil bagian dalam membantu jemaat yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Ya. Mengapa jemaat di Makedonia bisa punya kemurahan hati yang luar biasa? Ya, perhatikan di ayat yang kelima. Ya, tadi dikatakan pertama-tama kepada Allah. Ini merupakan sebuah penegasan bahwa prioritas utama dalam melayani ditujukan kepada Allah. Ya, pelayanan mereka pertama-tama semuanya dilakukan kepada Allah. Jemaat Makedonia menyadari bahwa mereka adalah milik Tuhan, sehingga mereka mau memberikan dirinya kepada Tuhan. Mereka menyadari dirinya itu bukan miliknya dirinya sendiri, tetapi adalah milik Tuhan yang sudah menebus kehidupan mereka. Mereka mau terlibat dalam pelayanan didasari oleh kehendak Allah. Ya, mereka mau terlibat dalam pelayanan berdasarkan kehendak Allah dan bukan menurut kehendak manusia atau aturan dari organisasi gereja. Pelayanan kasih atau diakonia dapat dilakukan siapa saja dalam anggota tubuh Kristus tanpa mempedulikan status ekonomi, bahkan oleh orang yang berkekurangan sekalipun bisa memberikan kontribusi yang besar. Ya sama dengan jemaat yang di Makedonia. Mereka juga bukan orang berada. Mereka juga bukan orang yang sangat berkelimpahan. Tetapi mereka mau memberi dan itu bisa memberikan satu kontribusi yang besar. Jadi Bapak Ibu saya kasih, diakonia merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk menunjukkan kasih Kristus kepada dunia. Melalui dunia kita dapat membantu mereka yang membutuhkan dan menyebarkan kabar Injil. Ya, Bapak bisa kasih, gereja kita juga sangat membutuhkan rekan-rekan sekerja Allah yang mau terlibat aktif dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi gereja kita GBI Semarang Indah. Ya, kita bisa melayani lewat berbagai hal yang ada. Ya, ada banyak hal di mana kita bisa bersama-sama ambil bagian untuk terlibat membantu pelayanan gereja Tuhan yang Tuhan percayakan buat kita semua. Ya, misalnya ada yang mau melayani sebagai guru sekolah minggu, ada yang mau melayani sebagai pemain musik, ada yang mau turut melayani dalam hal multimedia, jadi asas, jadi kolektan, jadi pemerhati jemaat, ya jadi pendoa, dan masih banyak pelayanan lain ya di mana kita bisa terlibat di dalamnya. Cuma kuncinya, apakah kita mau punya kerelaan hati dan juga kemurahan hati untuk kita turut serta di dalam pelayanan yang ada. Ya, memberikan dari mungkin bukan harta kita, tetapi waktu kita. Memberikan akan diri kita sama yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Ya, mereka memberikan dirinya kepada Allah. Apakah kita juga mau menjadi sama seperti jemaat-jemaat di Makedonia? Mau terlibat di dalam pelayanan. Ya, mungkin kita sibuk. Ya, semuanya mungkin juga sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi apakah kita mau dengan kerelaan hati yang memberikan hidup kita, memberikan setiap talenta yang khas yang ada di dalam kehidupan kita itu untuk melayani Tuhan. Ya, karena setiap kita Tuhan percayakan satu karunia rohani yang khas dan itu menjadi pelengkap di dalam gereja Tuhan. Apakah Anda mau tetap menyimpan ya talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, atau Anda mau mengembangkannya untuk kemajuan gereja Tuhan? Ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita mau memiliki kerelaan hati untuk terlibat membantu di dalam pelayanan. Saya mengajak kita semua untuk kita bisa turut ambil bagian dalam proyek kerajaan Allah. Sehingga apa? Sehingga akan banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Kita bisa menjangkau jiwa dengan apa yang kita miliki, dengan talenta karunia rohani yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ya, kalau tidak sekarang kapan lagi kita mau
turut serta untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, apakah kita mau melewatkan ya tadi satu hak istimewa untuk kita mau memberi hidup kita kepada Tuhan, memberi dari apa yang kita miliki. Ya, tidak selalu berbicara mengenai materi. Ya, seringkali orang kita mau bawa persembahan, saya tidak punya sekian, saya tidak punya ini, tidak punya itu. Ya, tetapi jemaat Makedonia dengan segala keterbatasan dia miliki, dia mau memberikan dirinya untuk Tuhan, mau memberikan apa yang dia bisa untuk mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dan biar kita boleh belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh jemaat Makedonia, bagaimana mereka bisa memiliki dan mengembangkan akan kemurahan hati di dalam kehidupan mereka. Sehingga hidup mereka boleh menjadi teladan, hidup mereka boleh menjadi berkat buat jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Amin. Mari kita mau bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita mau bangkit berdiri dan kita mau angkat sebuah pujian. Ini pujian lama. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan, kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Yesus engkau baik, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, 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 hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, hosana bagi Yesus Tuhan. Hosana, hosana, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana teladan yang jemaat Makedonia berikan kepada kita semua, yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana mereka sekalipun hidup di dalam kekurangan,
tetapi mereka mau belajar untuk memberi. Bahkan satu pemberian yang extraordinary, satu pemberian yang luar biasa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan mereka menjadi orang-orang yang mau terlibat dalam pelayanan, memberikan akan diri mereka, karena mereka menyadari hidup mereka sudah ditebus oleh Tuhan, dan hidupnya bukan hidup milik mereka sendiri, bukan milik mereka masing-masing, tetapi mereka juga mau memberikan diri mereka untuk terlibat di dalam melayani. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini juga rindu untuk menjadi seperti jemaat yang akan di Makedonia, rindu untuk dapat belajar memberi yang satu pemberian yang luar biasa, dan Anda juga rindu untuk terlibat di dalam pelayanan sehingga gereja Tuhan, kerajaan Tuhan boleh semakin disebarluaskan di atas muka bumi ini. Engkau boleh mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau tidak berjanji di hadapan manusia, tetapi engkau berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan yang melihat kesungguhan akan hatimu. Dan kalau engkau sungguh-sungguh rindu untuk boleh menjadi berkat dimanapun engkau berada, Tuhan akan memberikan engkau satu kemampuan. Tuhan akan memberikan kepada engkau jalan bagaimana engkau bisa belajar untuk menjadi jemaat seperti jemaat di Makedonia, yang bisa memberi melampaui kemampuan mereka, yang bisa memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau melihat bahwa setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu, mereka jemaat-jemaat Tuhan yang rindu Tuhan untuk melayani akan Engkau. Mereka jemaat-jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan Kau sendiri Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan akan menuntun mereka, Tuhan akan membimbing mereka Tuhan, sehingga mereka dapat belajar sama seperti jemaat di Makedonia. Mereka menjadi orang-orang yang memiliki kemurahan hati di dalam kehidupan mereka, menjadi orang-orang yang diubahkan Tuhan, dan kehidupan mereka boleh menjadi berkat, boleh menjadi inspirasi, boleh dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil di seluruh muka bumi ini Tuhan, melalui kehidupan mereka, melalui kemurahan hati yang Tuhan limpahkan atas kehidupan mereka semua. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan, dan biarlah kehidupan mereka boleh semakin indah di hadapan Tuhan, kehidupan mereka boleh semakin diberkati Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu nyata di dalam kehidupan kami, bahwa ketika kami memberikan hidup kami kepada Tuhan, kami memberikan apa yang kami miliki kepada Tuhan, Tuhan yang membalas kehidupan kami berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Dan kami pegang akan janji firman-Mu itu atas kehidupan kami semua Bapa. Biarlah roh kemurahan hati itu tinggal di dalam hati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Kami bersyukur berterima kasih berkat-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita akan silakan jemaat Tuhan bisa duduk kembali, dan kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan untuk kita boleh mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus pada saat ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada malam ketika Tuhan sebelum diserahkan di loteng Yerusalem, Tuhan mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Di sana Tuhan mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku. Dan setelah makan, Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darah, kata Tuhan. Ya, ingatlah akan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita saat kita mengambil bagian di dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Mari dengan iman dan percaya kita terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik,
sangat baik, kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Yesus, Engkau baik, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Engkau telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi. Hosana, 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 Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Yesus, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin. Mari kita bagi bersama-sama, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Mari sebelum kita makan tubuh Tuhan dan minum cawan darah Yesus, kita mau bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan atas kehidupan kita semua. Mari pegang roti di tangan kanan kita angkat tinggi ke atas dan kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus, diampuni Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya segala kelemahan dan sakit penyakitku
sudah ditanggung Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Hidupku senang, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan iman dan percaya kita makan roti Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pindahkan cawan dari Yesus dengan kanan kita. Inilah darah yang mahal, darah yang telah dimeteraikan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Dengan iman dan percaya, kita terima karya penebusan Tuhan Yesus yang sudah menyucikan dan menghapuskan dosa-dosa kita melalui darahnya yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Secara pribadi, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hidup kita boleh ditebus, dosa-dosa kita sudah diampuni, dan kita diberikan tempat di dalam kerajaan surga yang mulia. Mari kita bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Terima kasih Yesus, terima kasih pengorbanan-Mu luar biasa atas kehidupan kami. Yang sudah menebus kami mati di atas kayu salib Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu yang begitu besar, karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tidak ada kata-kata yang bisa membalas kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Kami tahu ada pengorbanan yang begitu besar yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Sehingga kami boleh diselamatkan, kami boleh ditebus dari dosa-dosa kami Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan dan kasih setia-Mu bagi kami semua Bapa. Dan ketika saat ini kami boleh mengingat kembali pengorbanan-Mu Tuhan. Lewat persetujuan tubuh dan darah Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan terus berlimpah dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan kami juga boleh meneladani akan kemurahan hati yang Tuhan Yesus miliki. Sama Tuhan seperti kami lakukan dalam kehidupan kami. Kau memberkati kami semua Tuhan. Dan kami boleh pulang membawa kuasa kebangkitan Yesus. Mereka yang sedang lemah boleh dikuatkan. Mereka yang sakit sedang disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan masalah Tuhan sudah buka jalan keluar. Mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan yang turut bekerja memberikan jalan keluar yang terbaik atas kehidupan mereka semua. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami yang berlimpah-limpah. Terima kasih anugerah Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara cawan-cawan bisa kembali dikumpulkan, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah
Sebelum saya menyampaikan beberapa informasi ibadah GPI Semarang Indah sepekan ke depan, saya mengajak untuk Bapak Ibu dapat bangkit berdiri kembali dan kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik kita di bulan ini. 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk berbagi kasih, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 16 yang berbunyi, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang memberi demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk informasi yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan, tanggal 23 Februari 2025, akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Sutekno. Dan bagi jemaat yang mungkin belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih atau persepuluhan bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan sepulang kita akan menerima berkat dari Tuhan, dan saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri kembali, dan nanti Pendeta Madya Samuel Lloyd Pratno akan memberikan doa bagi kita semua. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita boleh pulang membawa berkat daripada Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan, buat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini dalam ibadah kami boleh mengingat akan pengorbanan Yesus melalui perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami semua. Bapak yang dikasih Tuhan, pada ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama, amin.